Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 747. Apakah kamu ingin menjadi lebih kuat? Meskipun Yan Songking merasa sedikit tidak nyaman dengan patung-patung Chu Chen yang menumpuk di Pulau Zanlong, ketika dia melihat penampilan Zhan Dongshan saat ini, dia merasa senang tanpa alasan. Setidaknya, tidak ada patung Chu Chen di pintu kamarnya. Sudah malam, aku kembali dulu. Yan Songking tidak sabar untuk kembali. Zhan Dongshan mengangguk. Dia masih harus menyelesaikan urusan orang-orang dari Sekte Beidou. Tuanmu, Zhan Dongshan terdiam sejenak, lalu berbicara dengan suara berat. Katakan pada bibimu bahwa Beidou telah mengirim tamu. Zhan Musi tertegun sejenak, tetapi tanpa berpikir banyak, dia segera berbalik dan pergi. Ada 5 wilayah utama di Pulau Zanlong. Keluarga Zhan menempati wilayah terluas, dan keluarga di sebelah keluarga Zhan adalah keluarga Yan. Yan Songking kembali ke wilayah keluarga Yan tanpa henti, merasa tertekan. Sebenarnya ada patung Chu Chen di wilayah keluarga Yan. Dengan suasana hati yang gugup, Yan Songking kembali ke kediamannya. Untungnya, tidak ada patung Chu Chen di pintu masuk rumah besar itu. Dia tidak ingin orang-orang di Pulau Naga Perang terlalu memitologikan Chu Chen, meskipun Chu Chen adalah satu-satunya dewa daratan di dunia. Sudut mulut Yan Songking terangkat sedikit. Sebagai perbandingan, orang-orang dari keluarga Yan jauh lebih rasional dibandingkan dengan orang-orang dari keluarga Zhan. Sosok Yan Songking melintas dan bergegas ke depan kamarnya. Semuanya menjadi gelap. Yan Songking hampir kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Di depan pintu, patung Chu Chen berdiri tegak. Ada lebih dari satu. Yan Songking berpegangan pada dinding, tanda pagar, tanda pagar, tanda pagar. Ombaknya bergulung-gulung, sebuah kapal besar berlayar melawan angin dan ombak. Di dalam kabin, Ning Laoxian memiliki suara paling keras, dan tawanya dapat terdengar hingga beberapa mil. Setelah terjebak di area terlarang di luar langit selama lebih dari sebulan, Ning Laoxian memimpikannya momen ini. 9 Master Vena mendalam duduk mengelilingi meja dan suasananya semarak. Di sisi lain, Liao Qianzong sedang berbaring di lantai. Niat awal Chu Chen adalah membiarkannya kembali ke kamar untuk beristirahat. Tetapi Liao Qianzong bersikeras untuk tetap di sini. Bahkan jika dia tidak bisa minum, setidaknya dia bisa mencium aroma anggur. Chu Chen dan lelaki tua Tian Bei duduk di luar, diam-diam memperhatikan pasangan tua dan muda dari kejauhan. Dengan adanya lelaki tua Tian Bei di dekatnya, tidak mudah baginya untuk mengobrol dengan putranya. Chu Haozu menghela napas, melirik Jiang Kufeng di sebelahnya, dan menepuk bahunya. Pak Tua Jiang, bisakah kita bicara? Jiang Kufeng berbalik dengan dingin, meninggalkan Chu Haozu di punggungnya. Pada saat yang sama, Jiang Kufeng melirik ponselnya. Masih tidak ada sinyal. Kapal besar itu melewati lapisan awan dan kabut. Menunggangi angin dan ombak, Penatua Tian Bei memandang ke kejauhan, merasakan energi spiritual antara langit dan bumi, dan tiba-tiba mengembuskan napas keruh, dan perlahan berkata, Xiao Chen, kamu bisa merasakannya. Energi spiritual di laut jelas jauh lebih melimpah. Berdasarkan situasi ini,
Pulau Kerang sekarang jelas merupakan surga. Tempat-tempat yang diberkati tidak lagi langka. Artinya, kekuatan dunia prajurit secara keseluruhan akan meningkat pesat. Tetua Tianbei melirik Chu Chen dan berkata, "Saya yakin bahwa dalam waktu 3 bulan, akan ada prajurit yang akan memasuki alam transformasi ilahi." Chu Chen tersenyum, "Kakek mengacu pada ayahku. Hao Zu memang diharapkan bisa menembus alam transformasi ilahi dalam waktu 3 bulan. Tetapi dia bukan satu-satunya." Tetua Tianbei berkata dengan suara yang dalam, "Jika energi spiritual global benar-benar pulih sepenuhnya, dunia prajurit akan kembali ke zaman kuno. Dan akan ada lebih banyak kesempatan bagi orang-orang kuat untuk lahir. Bahkan mungkin ada makhluk yang lebih kuat daripada mereka yang berada di alam transformasi ilahi." Chu Chen mengangguk. Sekarang, dia adalah satu-satunya orang di dunia seniman bela diri yang telah mencapai alam transformasi ilahi. Namun, Chu Chen tahu bahwa ada banyak orang yang mengejarnya. Lebih banyak pejuang yang ingin mencapai puncak. "Aku tidak akan kalah oleh mereka yang datang terlambat." Chu Chen menyesap anggur dan menjawab dengan percaya diri. Penatua Tianbei tertawa dan mengangguk, matanya dipenuhi rasa puas. "Oke." Kapal itu melewati lapisan awan dan kabut, dan pandangan di depan tiba-tiba menjadi jelas. Dan ketika kami melihat ke atas, kami dapat melihat langit yang cerah. Ponsel Chu Chen terus bergetar. Banyak informasi. Kapal besar itu tiba di wilayah laut di mana ia dapat menerima sinyal. Chu Chen membuka ponselnya dan melihatnya. Pupil matanya tiba-tiba mengecil. Sebagian besar berita adalah tentang hal-hal aneh yang terjadi di seluruh dunia saat ini. Gunung-gunung terkenal dan sungai-sungai kuno diselimuti sinar cahaya yang cemerlang. Ada gunung dan kuil suci yang tiba-tiba diterangi oleh cahaya Buddha. Ada burung-burung eksotis yang menghalangi langit. Terjadi tanah longsor dan gempa bumi, dan monumen-monumen kuno pun terungkap. Seluruh dunia terkejut. Banyak orang menyadari bahwa dunia tampaknya telah menjadi sedikit berbeda. Jiang Yingtao juga mengirim banyak pesan kepada Chu Chen, memberitahunya bahwa Biro Operasi Khusus telah mengerahkan hampir semua pasukannya untuk mengumpulkan informasi tentang perubahan besar dalam lingkungan global ini. Selain itu, banyak seniman bela diri senior di Istana Skynet telah memperoleh peluang besar dengan berbagai cara dalam waktu singkat, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan mereka telah membuat terobosan satu demi satu. Kekuatan dunia prajurit secara keseluruhan telah melonjak maju. Chu Chen membalas Jiang Yingtao, menceritakan kepadanya tentang situasi pertempuran di laut, lalu berkata, energi spiritual bumi benar-benar telah pulih sepenuhnya. Yang terlintas di benak Chu Chen adalah cahaya ungu di kolam pemurnian jiwa. Saat dia menerobos ke alam transformasi ilahi, kolam pemurnian jiwa meledak, cahaya ungu mengebor ke dalam tanah, dan aula itu runtuh sepenuhnya. Dan pemulihan lingkungan di seluruh dunia dimulai sejak saat itu. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak dalam benaknya. Mungkinkah kolam pemurnian jiwa yang menyegel energi spiritual bumi, yang menyebabkan celah di era prajurit kuno di bumi, sekarang kolam pemurnian jiwa telah meledak dan segelnya telah menghilang. Energi spiritual bumi telah dihidupkan kembali. Bila memang itu benar,
maka kebangkitan kembali tenaga spiritual bumi ini adalah karena dia. Seekor burung besar dengan panjang beberapa puluh meter muncul di India, terbang di udara, lalu menghilang tanpa jejak. Chu Chen khawatir tentang hal ini, dan berkata dengan suara yang dalam, kebangkitan energi spiritual bumi, bukankah itu hanya akan menguntungkan manusia? Chu Chen memikirkannya. Apakah hewan lain di bumi akan menjadi cerdas dan berevolusi di masa depan? Pada zaman dahulu, tidak pernah ada kekurangan legenda tentang bencana hewan. Tetua Tianbei memberi Chu Chen jawaban positif. Dia mengangguk langsung dan bertanya balik, jika energi spiritual bumi pulih sepenuhnya, mengapa hanya manusia yang diuntungkan? Itu benar, hewan juga pasti akan mendapat manfaat besar. Jauh di lubuk hati Chu Chen, ada kekhawatiran tertentu. Ponsel Chu Chen tiba-tiba bergetar lagi. Mengangkat telepon dan melihatnya, Chu Chen tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Jiang Kufeng bersandar padanya, menikmati angin laut. Pesan tersebut dikirim oleh Jiang Kufeng. Jiang Kufeng, hai, Chu Chen, selamat karena telah berhasil mencapai alam transformasi ilahi. Itu sungguh tidak normal. Chu Chen menjawab Jiang Kufeng dengan tanda tanya. Jiang Kufeng sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan jari-jarinya bergerak cepat. Apakah kamu ingin menjadi lebih kuat? Pupil mata Chu Chen mengecil. Dia berpikir, Chu Chen segera berjalan di depan Jiang Kufeng, saudara Feng. Ekspresi Jiang Kufeng berubah. Tidak bisakah kita ngobrol lewat telepon saja? Jiang Kufeng masih mengangguk dingin. Ya, sebelum Jiang Kufeng sempat mengirim pesan, Chu Chen langsung berkata, saudara Feng mengingatkanku bahwa aku mempelajari satu set seni bela diri di kolam pemurnian jiwa, yang menurutku sangat cocok untukmu. Biarkan aku menunjukkannya kepadamu terlebih dahulu. Seperangkat keterampilan unik ini disebut menembak banteng dari seberang gunung. Ponsel Jiang Kufeng terjatuh. Bab 748, Tanah Leluhur Keluarga B. Ini tidak benar. Jiang Kufeng segera mengangkat telepon dan menatap Chu Chen. Mungkin itu hanya kebetulan namanya saja. Chu Chen pernah berada di kolam pemurnian jiwa, jadi bagaimana dia bisa mempelajari keterampilan ini? Saudara Feng, jangan terlalu bersemangat. Itu hanya serangkaian keterampilan kungfu yang unik. Chu Chen berkata sambil tersenyum dan segera menunjukkannya kepada Jiang Kufeng. Bentuk pertama, bentuk kedua, sudut mulut Jiang Kufeng berkedut. Inilah yang dipelajarinya, menembak banteng dari balik gunung. Sejak mempelajari kungfu unik ini, dia selalu berpikir untuk memamerkan keahliannya di depan Chu Chen. Dia punya banyak rencana dalam benaknya. Akhirnya, ponselnya mendapat sinyal dan dia tidak sabar untuk mengirim pesan kepada Chu Chen. Tanpa diduga, Chu Chen benar-benar mengajarinya kungfu unik ini secara langsung. Dibandingkan dengan ini, bukankah aku terlalu picik? Jiang Kufeng tampak sedikit malu, matanya berkedip. Serangkaian teknik tinju ini tidak rumit, hanya memiliki 9 gerakan. Chu Chen mempraktikkannya dengan cepat. Saudara Feng, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Chu Chen datang setelah menyelesaikan gerakannya. Gerakan memukul banteng dari balik gunung ini tidak hanya praktis, tetapi juga sedikit pamer, sangat cocok dengan temperamenmu saat kamu melakukannya.
Jiang Kufeng memaksakan diri untuk tersenyum sopan namun canggung. Ngomong-ngomong, Saudara Feng, berapa banyak gerakan yang baru saja kamu ingat? Tanya Chu Chen. Jiang Kufeng merenung sejenak, lalu berjalan keluar, berpura-pura berpikir sejenak, lalu dengan enggan melakukan 3 gerakan. Tidak buruk, Chu Chen mengacungkan jempol. Dia bisa melakukan 3 gerakan dengan akurat hanya dengan sekali lihat. Jika dikombinasikan dengan formula tinju, dia bisa mengerahkan tenaga yang dahsyat. Setelah kita sampai di Pulau Shell, aku akan membahas gerakan yang tersisa dengan Saudara Feng. Ngomong-ngomong, Saudara Feng baru saja bertanya apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatanku. Chu Chen menatap Jiang Kufeng dengan penuh harap. Mulut Jiang Kufeng berkedut keras. Dia berbalik dan mengambil telepon genggamnya. Segera, Chu Chen menerima pesan itu. Jiang Kufeng, itu hanya lelucon, jangan dianggap serius. Chu Chen, kapal itu semakin dekat ke Pulau Kerang. Tanpa menunggu Pak Tua Tianbei berbicara, Chu Chen dapat merasakan bahwa energi spiritual di wilayah laut ini semakin kuat. Di depan, ada tempat dengan awan berwarna-warni yang menjulang ke langit. Jika Anda melihat ke bawah dari atas, Anda akan melihat sebuah pulau seperti permata di laut dalam, memancarkan cahaya terang dan menarik perhatian besar. Garis besar seluruh pulau juga berbentuk seperti kerang. Ketika kapal berlabuh, sambil melihat ke sekelilingnya, terlihat kerang di mana-mana, beraneka jenis dan warna. Ada banyak penduduk di pulau itu, dan ketika mereka melihat kapal besar mendekat, mereka semua berkumpul. Sang patriark telah kembali. Suara kegembiraan terdengar. Sebarkan beritanya. Warga Pulau Shell juga tahu bahwa kepergian sang patriark kali ini berarti mereka akan menghadapi pertarungan yang menentukan. Hanya satu dari keluarga Bei dan keluarga Su yang bisa eksis. Sekarang setelah mereka melihat sang patriark kembali, mereka tentu saja sangat gembira. Ini berarti Bayesian menang. Ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Kepala, seorang pria paruh baya memimpin sekelompok orang. Nama belakangnya Bei, dan nama pemberiannya Sangji. Dia adalah tetua yang sangat dihormati di Pulau Shell. Sebelum lelaki tua Tianbei meninggalkan pulau itu, dia menyerahkan semua properti yang sesuai di Pulau Shell kepada Bei Sangji sebagai agen sementara. Sudah berakhir, kata Pak Tua Tianbei. Bei Sangji dan yang lainnya tiba-tiba bersemangat. Air mata mengalir di mataku. Itu sudah berakhir. Beban yang dipikul keluarga Bei selama lebih dari 1000 tahun akhirnya dapat dilepaskan. Ini tentu saja merupakan berita baik bagi keluarga Bei. Terutama dalam lingkungan saat ini, keluarga Bei yang mendapatkan kembali kebebasannya berarti mereka dapat mengabdikan diri untuk mengejar jalur seni bela diri yang lebih kuat. Pulau Kerang benar-benar telah menjadi surga. Tetua Tianbei melihat sekeliling. Meskipun energi spiritual dunia telah pulih dan surga dapat dilihat di mana-mana, kelimpahan energi spiritual Pulau Kerang jelas merupakan salah satu yang terbaik. Ketua, masih ada satu hal lagi. Bei Sangji berkata dengan suara berat. Sebuah pintu masuk telah dibuka di tanah leluhur keluarga Bei. Apa? Seru Pak Tua Tianbei tanpa sadar. Apakah kamu pernah ke sana? Apa yang ada di dalamnya? Bei Sangji menggelengkan kepalanya. Tanah leluhur sangatlah penting.
Kita tidak berani masuk sebelum pemimpin klan kembali. Aku telah memerintahkan orang-orang untuk menutup dan menjaga pintu masuk ke tanah leluhur. Ayo kita periksa sekarang juga. Pak Tua Tian Bei melangkah mendekat. Tanah leluhur keluarga Bei. Mata Chu Chen menampakkan kebingungan. Namun tanpa sadar dia mengikutinya dan melirik Chu Haozu di sampingnya dari sudut matanya. Chu Haozu tahu pertanyaan Chu Chen, dan sambil melangkah maju, dia berbisik, tanah leluhur keluarga Bei ditinggalkan oleh generasi pertama kepala keluarga Bei. Konon, tanah itu berisi kebenaran tentang hilangnya era prajurit kuno dan beberapa rahasia keluarga Bei. Namun, selama lebih dari 1000 tahun, tidak ada satupun anggota keluarga Bei yang dapat memasuki tanah leluhur keluarga Bei. Kebenaran di balik hilangnya era prajurit kuno. Kata-kata ini benar-benar membangkitkan minat Chu Chen. Di era prajurit kuno, keberadaan yang cemerlang dan luar biasa seperti itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Ini memang sangat aneh. Tak lama kemudian rombongan itu sampai di sebuah tebing. Tanah leluhur keluarga Bei ada di dalam tebing. Chu Haozu melihat ke depan, pintu masuk yang muncul seharusnya ada di depan. Prajurit klan Bei menjaga pintu masuk. Penguasa Jiuxuan Fein tidak melangkah maju. Ini terkait dengan tanah leluhur klan dan merupakan rahasia utama klan. Mereka hanyalah sekelompok orang luar. Jika mereka gegabah mengikuti tanpa izin, itu akan menyebabkan ketidakpuasan di antara anggota klan Bei. Liu Ruyan juga berdiri di samping. Jiang Kufeng ingin bersikap keras kepala dan mengikuti mereka, tetapi dihentikan oleh anggota klan Bei. Chu Chen memiliki identitas khusus. Meskipun nama keluarganya bukan Bei, dia adalah cucu lelaki tua Tian Bei, jadi tentu saja tidak ada yang akan menghentikannya. Ketua, pintu masuk ini disebabkan oleh petir. Bei Sangji berkata dengan suara yang dalam. Lelaki tua Tian Bei melihat ke depan dan melihat retakan panjang sekitar 3 meter di atas tanah. Panjangnya tampak 5 meter dan lebarnya 1 meter. Di dalam celah itu, sangat gelap, dengan rumput hijau dan air mengalir perlahan keluar. Tetua Tian Bei merenung sejenak, lalu melirik ke arah semua orang, semua anggota alam aura, dan mereka yang berada di atas mendiang Grandmaster bela diri. Ikutlah aku ke tanah leluhur sekarang. Tatapan tetua Tian Bei akhirnya tertuju pada Chu Haozu dan putranya. Lalu dia tersenyum tipis. Kalian berdua, masuklah bersama. Chu Chen mengangguk. Ya, kakek. Di antara anggota klan Bei, beberapa dari mereka memiliki sedikit perubahan ekspresi, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengatakan apa-apa. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa dekat hubungan Chu Haozu dan Chu Chen dengan keluarga Bei, mereka tidak bermarga Bei dan tidak berhak memasuki tanah leluhur keluarga Bei. Termasuk Bei Sangji. Dia memandang Chu Haozu dan Chu Chen, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Kalau saja Pak Tua Tian Bei tidak memiliki kekuasaan mutlak di keluarga Bei, mereka pasti akan menentang keras. Masuklah. Tetua Tian Bei melihat semuanya dan tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak mengatakan apapun dan melambaikan tangannya. Sang Jie, kamu masuklah dulu. Bei Sangji mengangguk, dan sedikit rasa panas tanpa sadar melintas di kedalaman matanya. Rumah leluhur keluarga Bei, bagi mereka,
Itu semua adalah tempat legendaris, hilang selama lebih dari 1000 tahun. Begitu mereka muncul kembali, mereka secara alami akan menantikan peluang di dalam. Bei Sangji melompat lebih dulu. Namun, saat mereka mendekati celah panjang itu, sebuah kekuatan tak terlihat menghalangi jalan mereka. Ledakan, Bei Sangji mendarat dalam keadaan berantakan. Bersambung.